Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in thumma la jami'i ikhwatihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was salihin wal ulama al amin wasallam khassul wa jami' al-barakah taqabbal min arwahi abaina wa abaina wa ummahatina wa ummahatina masyayikhina wa sadatana wa ma'allimuna ma'al thumma la jami'i ahli al-qubur min muslimin muslimat wal مشرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا شمس القدر الأجل خصوصا محمد بن محمد بن خصوصا أحمد مسعود محمود خصوصا لما في هذا الشيخ أبو سفيان خصوصا الشيخ محمد صاحب مصطفى تيب البقاء خصوصا وأصوله ما فرعه من شيخه منتسبين إليه من جميع الأساتذة والطلاب المتخرجين محمد رسول الله محمد أن الله يغفر لهم ويرحمنا وإياهم ويرزقنا وإياهم حسن الخاتمة الموفق وعلى كل نية صالحة وعبد الشهداء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ilmihi wa matana bi asrar wa amin. Sebelumnya kita bertemu lagi pada kesempatan ini dalam pelajaran fikih dengan kitab At-Tadhib, kitab karangan Syekh Mustafa Tib Al-Bugha yang menjadi syarah dari kitabnya Abu Syuja, Syekh Abu Syuja, kitab Takrib. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pasal baru, yaitu tentang najis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Faslun utawi iki pasal suci. Wa kullu ma'i'in utawi saben-saben kang cair, perkara benda cair ya. Kharaja kang metu apa kullu ma'i'in minas sabila ini saking dalan loro. Dalan loro maksudnya adalah jalan jalan keluar depan dan belakang. Kita buang air besar atau buang air kecil ya, farji atau dubur. Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan itu iku najisun, najis ya, najis. Illa al-maniyya, kejaba mandi. Kita lihat keterangan yang nomor 3. Rawa al-Bukhari an Anasin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Dari sahabat Anas berkata, Nabi dulu itu idza tabarraza li hajatihi, jika beliau itu buang air besar, tabarraza itu keluar ke tanah lapang ya, untuk hajat buang air besar, ataituhu aku memberikannya bima'in, dengan air, fayaghsilu bihi, kemudian Nabi membasuh tempat keluarnya. Tabarraza li hajati artinya kharaja il baros, keluar ke tanah lapang, wa huwa al-fadha, yaitu tanah terbuka. Liyaqdiya hajatahu, untuk nekani hajat, untuk buang hajat. Min baulin, saking nguyu, au ghaitin utawa berak, buang air kecil atau buang air besar. Fayaghsilu bihi, mongko nuli basuh bihi kelawan asarul kharij, bekas yang keluar minal qubuli au dubur, dari kubul itu jalan depan, au dubur awit duburi utawa dalan buri ya
sana belakang. Warwa al-Bukhari wa Muslim an Aliyin qala kuntu rajulan madzaan. Katanya Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali ya. Kuntu Sayyidina Ali itu adalah kuntu rajulan, saya seorang laki-laki madzaan yang gampang metu mani. Fastahyaitu maka mongko isin ingsun an asala ing yento takon ingsun Rasulullah ing Rasulullah, saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartu mongko merintah isun al Miqdad ing Miqdad bin al Aswad. Fasa'alahu mengenuli takon sapa Miqdad bin Aswad hu ing Kanjeng Nabi. Faqala maka dawuh Kanjeng Nabi fihi ikut tetap ing dalem madza al wudu ta wudu, artinya cukup wudu, tidak perlu mandi besar madza kalau keluar mandi. Wal muslimin dan apa ketuwe lafate Imam Muslim yagsilu basuh sapa Nabi zakarahu ing zakar Kanjeng Nabi wa yatawaddau lan nuli wudu. Jadi kalau mandi itu najis dan harus dibasuh, dibersihkan ya, dibasuh, disucikan, ya tawaddu dan wudu. Artinya wudu saja ini maksudnya tidak perlu mandi karena tidak mewajibkan mandi. Madzaun itu artinya iku kathiru khurujil madhi, akeh metu mandi madine. Wa huwa maun asfaru raqiqun, air kuning yang kuning raqiqun kang lembut. Yakhruju minadzakari metu saking zakar ghaliban ing dalem umum inda sarwani syahwati ing dalem nalikane berkobare syahwat syahwatnya bergelora, nafsu memuncak tapi tidak sampai keluar air mani. Kemudian keluar air itu namanya madhi dan itu najis. Kalau mengenai pakaian tentunya harus disucikan. Warwa al-Bukhari an Abdullah bin Mas'ud qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, atan nabiyyu al-ghaid, nabi nekani al-ghaid, nabi buang air besar. Fa amaroni mongko perintah nabi ing ingsun an tiau nyinta nekaaken ingsun hu ing nabi bitale sati hajarin kelawan telu pira-pira watu. Fa wajatu mongko ni nemu ingsun hajaraini ing hajar loro, cuma nemu dua. Faltamas tu asalisa falam ajidhu, aku golek sing nomor 3 enggak nemu. Fa akhadtu rausatan, maka saya mengambil rausa kotoran. Fa ataituhu biha, kotorannya hewan ya. Rausa itu kotoran hewan yang bisa dimakan. Maka aku memberikannya. Fa akhadha al hajaraini, maka Nabi mengambil 2 batu tadi, wa alqal rausa, dan membuang yang rausahnya, kotoran hewan itu tadi. Wa qala hadza riksun, ini najis ya, kotoran hewan tadi itu najis. Ariksu an-najisu, riksu itu maksudnya najis. Rausa itu barozu makulil lahmi, kotorane hewan kang kena dipangan daginge. Badalat hadhil haditsu ala najasatil asya'il madhkurah, maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa nuduhaken hadis ikilah rupane hadis ala najasatil asya' ing atase najise perkara-perkara al-madhkur kang wis disebut. Menunjukkan najisnya hal-hal yang telah disebutkan. Liguslihi karena nabi basuh liguslihi karena nabi basuh. Aw al-amr biguslihi, atau nabi merintah untuk membasuhnya. Awit tasrih, penjelasan binajasatihan, atau menjelaskan kenajisannya. Waqisa dan kiasaken apa malam yudkar fiha, apa-apa kang ora den sebut, ma perkara lam yudkar kang ora den sebut, durung disebut fiha ing dalem najis. Mimma yakhruju min sabilaini, saking perkara yakhruju kang metu apa ma min sabilaini, saking dalan loro alama dzikra, ngatasi perkara dzikra kang disebut apa ma. Jadi menjelaskan hal-hal yang disebutkan, yang belum disebutkan itu dikiaskan seperti itu tadi, mandi tadi itu
ya air kencing. Ada lagi wadi. Wadi itu air keluar dari kemaluan, biasanya terlalu capek ya, tidak terasa tiba-tiba ada keluar air, itu mati. Mati. Kalau air kencing kan jelas baunya pesing. Kemudian ilal mania, kejaba mani, kecuali air mani itu tidak najis. Air maninya itu tidak najis. Minal insan, air mani dari manusia, wajah mil hayawanat, dan sekabani beberapa hayawan, ma'adal kalbas, kejaba al kalb, apa anjing, wal khinzir lan celeng, kecuali anjing dan babi ya, itu maninya itu najis, karena semuanya kalbun itu najis, tidak bisa dimakan, kalbun atau khinzir. Amma manil insan, anapun utai manine menungso, falamma rawahu Muslim agaruhu masalian ini Imam Muslim an Aisyah, saking Aisyah qalat kuntu afrukul maniyah, kuntu ono bangsun ku afrukul maniyah, apa ngeri al-maniyah mani sahabat Rasulullah, maniyah sahabat Rasulullah, mani kang ono neng dodote Kanjeng Nabi. Ada yang pada apa bajunya Kanjeng Nabi, maninya itu dikerik, berarti kering ya. Sumayat habu nulin Nabi budalan tindakan pergi, fayusolli fihi, fayusolli makan sholat fi dalam dodot tadi itu, bajunya tadi itu, saub pakaiannya. Walau karena najisan, andai kata anapun ono mani iku najisan najis, lam yakfi maka ora cukup fihi ing dalam apa saub apa alfarku ngeri, tidak cukup cuma dikerik. Kalau najis harus dibasuh karena masih ada bekasnya. Sedang kemarin kita bahas apa, untuk menghilangkan najis itu harus hilang 3 unsur, rasa, bau, dan warnanya. Warnanya itu yang bisa kita lihat, itu warnanya. Andai kata najis tentunya tidak cukup untuk cuma dikerik tok. Hal ini berarti bahwa menunjukkan bahwa mani itu suci ya, mani itu suci. Wa amma mani ghairu adam, namun mani selain Adam, fali annahu aslu hayawanin tahirun asbaha manil adami, wa amal kalbul khisf pada najasati ainihima. Adapun maninya selain anak Adam, annahu aslu hayawanin tahirin, karena itu adalah asal hewan yang tahir, hewan yang suci, maka menyerupai fa asbaha manil adami, menyerupai maninya anak Adam. Adapun anjing, wa amal kalbu wal khinzir, dan babi, fal jasati ainihima, karena najisnya apa dirinya babi itu dan anjing itu, keduanya itu memang dari semuanya itu najis. Seperti itu. Wa ghuslu jami'il abwali, utawi basuh sebagian sekabehane pira-pira uyuh, wal arwasilan pira-pira kotoran ya, kotoran tai ya, mohon maaf, iku wajib illa baula sobiyyi alladzi lam yakuli ta'ama, kejaba uyune bayi lanang alladzi kang rupane asobi lam ya, rupane alladzi rupane asobi lam yakul kang ora mangan atau ama ing panganan, cuma ngombe susu bayi tok, itu apa fa innahu yathuru bi rasyil ma'i alaihi, maka stune baula sobi ladzi lam yakul ta'am, bayi laki-laki yang tidak makan apapun, tidak makan makanan kecuali bayi kecuali susunya ibunya susu ibunya, iku yathuru bisa suci bi rasyil ma'i alaihi, bi rasyil ma'i lawan mercikaken banyu, memercikkan air alih ngatasi baulus sobi, ngatasi uyun, cukup dipercikkan. Kita lihat keterangan nomor 1 yang keterangan tentang wajib membasuh hal-hal yang
tadi air kencing dan air BAB, air berak. 5 rawahul Bukhari wa Muslim yuruhuma min amrihi, perintah Kanjeng Nabi bisabbi dalwin min ma'in, kelawan ngesoaken banyu saember ya, satu ember, al makanil ladzi bal alih al-arabi, alal makan ngatasi panggonan, alladzi rupane panggonan, bala kang nguyuh, alih ngatasi panggonan, sapa al-arabiyu wong Arab desa, fil masjid dalam masjid, undur sahifah khamsah, lihat halaman 5, hasya saya isnen, lihat catatan halaman 5 yang nomor 2, wandur, dan lihat catatan nomor 3, sahfah halaman 20 ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada ceritanya Nabi ketika di masjid, kemudian ada orang desa itu kencing dalam masjid. Nabi mencegahnya jangan sampai kan orang-orang mau mencegah orang tadi yang sudah kencing, tapi Nabi melarang, biarkan saja, biar tidak kemana-mana najisnya. Nah, kemudian Nabi merintahkan untuk menyucikannya dengan cara menyiram air satu ember di atas air kencing yang tadi itu. Nah, kenapa disiram? Karena masjid dulu zamannya Nabi ya bentuk tanah ya, tidak keramik seperti ini. Kalau seperti ini disiram dengan itu, kalau kita memahami secara letterlek, secara letterlek itu tidak dimahami asbabul wurud ya, sebab datangnya hadis, maka repot. Jadi kalau tanah kan disiram merembes ke bawah, masuk ke dalam tanah ya, airnya masuk dengan tanah hingga menjadi suci ya. Kalau keramik disiram malah kesana kemari. Kalau keramik tentunya harus dihilangkan dulu bau, rasa dan warnanya, dikeringkan dulu, agar dikeringkan sekiranya jangan sampai najisnya itu kesana kemari. Diambil, kemudian setelah itu diambilkan dengan air dengan gombal atau dibasahi dengan suci ya, kemudian diposet dilap dengan satu arah saja, sekiranya terbawa najis yang masih ada terbawa. Kalau perlu diulangi, kemudian dibiarkan kering sampai kering. Nah, kalau sudah kering baru dikasih air di atasnya biar kering biar mengering sendiri. Intinya itu caranya adalah jangan sampai harus hilang bau, rasa dan warnanya itu. Jangan langsung dipel. Kalau langsung dipel ya kesana kemari apalagi kalau posisinya di tengah-tengah masjid, di tengah-tengah tambah ngepel sak masjid malah. Keterangan yang nomor 2 yaitu kencingnya bayi laki-laki yang tidak makan makanan kecuali hanya air susu ibunya, itu cukup dengan memercikkan air di atasnya, itu di atas air kencingnya. Warahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Ummi Qais binti Muhsin radhiyallahu anha anha atat bibnin laha saghirun lam yakul ta'am. Ummu Qais itu datang dengan membawa anak laki-laki kecil yang belum makan makanan ila Rasulullah, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasahu maka lungguhaken Nabi hu ing bayi fi hijri dalam pangkuan Nabi, fabaka ala thawbihi, maka membuka pakaiannya, fada'a bima
pada anu Nabi berdoa bimain kelan banyu ngajak apa dengan air fanadohahu walam yaksilhu fanadohahu kemudian membersihkannya dan tidak membasuhnya. Fanadohahu artinya rasyahu bihaitu amal mahal bilma'i, dan membersihkan sekiranya tempat yang anu itu tempat yang kena najis itu airnya itu cukup dibersihkan air sekiranya bisa rata dengan air tanpa mengalir. Kemudian wala yu'fa an syai'in min najasati wala yuhan uratin ma'fu an syai'in saking suci-suci tidak dima'fu sesuatu minan najasati saking pira-pira najis illa al yasira minad dami kecuali al-yasir kang sithik minadami saking apa getih wal qaihilan utah sedikit dimakfu. Wa ma la nafsalahu sa'ilatun idza waqa fil ina'i wa ma lan perkara lam sakon ora jiwani lahu areng ma sa'ilatun mili ya idza waqa'a ing dalem nalikane tumiba fil ina'i dalem wadah wa ma tafihi fa innahu la yunajjisuhu apa binatang yang mati yang jika jatuh di wadah wama kemudian mati ya fihi fa innahu la yunajjisuhu maka dia tidak menajiskannya, tidak membuatnya najis, tidak darahnya ketika tidak mengalir. Rawal Bukhari wa ghairuhu an Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adzubabu fi aina yahadikum fal yugmishu kullahu, jika jatuh lalat ya lalat jatuh dalam satu wadah kalian maka tenggelamkanlah semuanya. Tsumma liyaturhahu, kemudian buanglah fa inna fi ahadi janahaihi syifaan wafil akhiri daan, karena di salah satu sayapnya itu ada penyembuh obatnya, wafil akhir dan salah satunya sayap satunya itu udah ada penyakitnya. Wajhul istidlal wajah istidlal annahu law kana yunajisu lam ya'mur bi ghamsihi, andai kata itu annahu seandainya binatang tadi yang meninggal yang mati itu najis, membuatnya najis, maka Nabi tidak akan memerintahkan untuk menenggelamkannya. Oke, sabitu babi kul ma fi ma'nuhu min kulli maitatin la yasilu damuha, maka dikiaskan seperti dzubab ya. Lalat kullu ma fi ma'naha, setiap binatang yang ada di maknahu min kulli maitatin dari sebab bangkai la yasilu damuha, yang tidak mengalir darahnya, tidak mengalir. Seperti binatang yang lebih kecil lagi kan ada itu nyamuk ya. Kemudian wal hayawanu tawbir haywan kulluhu tahirun kulluhu ya ya hayawan, tiap-tiap hayawan iku tahirun suci, setiap hewan itu suci. Ay jami'ul hayawanat tahiratul aini halal hayat, seluruh hewan itu suci, tubuhnya itu suci ketika masih hidup ya, hidup itu suci. Ilal kalba, kejaba asu, wal khinzira lan celeng, kecuali anjing dan babi. Wama tawalada minhuma au min ahadihima wama lan hewan tawalada kang lahir minhuma saking saking kalb wal khinzir au min ahadihima atau saking salah sijine kalb atau al khinzir. Jadi nomor 5 li anna kullu minhuma najisul ain, karena setiap dari keduanya itu najisul ain, najis dari kahanannya orang bendanya cirinya itu sudah najis. Qala ta'ala aulah ma khinzir fa innahu rijsun, atau dagingnya celeng fa innahu rijsun, karena setune daging celeng iku rijsun najis.
kotor ya, najis. Wali hadisil amri bitadhiri min wulughil kalbi bil ati, dan karena hadis perintah yang memerintahkan untuk mensucikan jilatannya anjing. Wal maitatu utawi bangkai kuluha najisatun, kuluha ya setiap bangkai iku najisatun najis illa sama kejaba iwa wal jarodalan belalang wal adamiyalan anak adam menungso. Ai jami'ul maitat, semua hewan iku najisatun najis illa mastusna, kecuali apa yang telah dikecualikan. Wa taharatu samki wal jaradi qaulihi, dan kesucian samak ikan wal jaradi lan walang liqauli karena dawuh Nabi uhillat lana maitatani, uhillat den halalaken ana maring kita apa maitatani bangkai loro. Wa sayati fi kitab bisyadi wa dzabaih, dan bakal teko fi kitab dalam kitab buruan wa dzabaih dan sembelihan. Selanjutnya wayug salu lanten basu apa alinau wadah min wulughil kalbis, saking dilatani asu, wal khinzir lan babi sab'a maratin lawan petung ambalan. Wadah yang terkena jilatan anjing atau babi itu dibasuh 7 kali. Ihdahunna salah sijine pitu iku salah sijine pitu iku biturabi kelawan turab dicampur ambek lebu. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syariba al-kalbu idza syariba al-kalani ngombe apa al-kalbu asu fi ina hatikum ing dalam salah sijine wadah salah siji sira kabeh fal yang silhu moko becik basuh sapa ahadikum hu ing wadah sabaan kelawan petong ambalan 7 kali. Wa fi riwayatil Muslim dan dalam satu riwayat dari Imam Muslim tahuru ina'i ahadikum idza walaga fi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin aw lahunna biturab. Kalau pada riwayatnya Imam Muslim itu kesucian wadah dari salah satu kalian, wadah dari kalian, jika di idza walagha fil kalbu, jika dijilat oleh anjing, itu adalah dengan anjak silahu yang nyento basuh ing wadah sama amaratin kelawan pitung ambalan, membasuh jilatannya tadi itu 7 kali. Ulahuna utai kang kawitane itu bitropi kelawan campur ambek debu, dicampur dengan debu. Tahuna bil batha, maksudnya ya debu. Walaga itu maksudnya minum ya, jilat minum. Wal batha wahya al-hisa as-sughar wal muradu aturab, ya debu. Maqisa bil kalbi al-khinzir dan celeng, itu dikiaskan juga dengan hati lanu aghladu minhu, karena babi itu lebih berat dari anjing. Abil fami ghairuhu min babi aula, kama dalla dzalika ala sati ainihi. Jadi itu lebih utama dijauhi, maksudnya lebih berat tadi itu anjing babi itu, karena kalau kita lihat memang banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh babi, dan babi itu sama dengan anjing, dirinya itu najis, semuanya najis yang dari anjing itu atau babi itu. Kita lanjutkan. Wa yuksalu min sa'irin najasati maratan wahidatan
ta'ti alaihi wa iksolan dan wasuh min nasairin najasati saking sekiranya pira-pira najis, saking sekiranya pira-pira najis marratan wahidatan lawan saambalan. Ta'ti alaihi, ta'ti kang teka alaihi ngatasi najis, maksudnya jika sudah bisa membersihkan itu sudah cukup. Jika dibasuh satu kali najisnya hilang, bau rasa warnanya hilang, itu sudah cukup. Wa salah satu tawi telu iku afdol, utama. Kita lihat keterangan nomor 2 di hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, kanat as-salatu 50 wal ghuslu min al-janabati 7 mirar wa ghusl bauli 7 mirarin falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alullah al-khafifa thumma hatta ja'alat as-salatu 5 wal ghusl min al-janabati marrah wal ghusl bauli min al-sabi marrah. Jadi ketika ini kanat konon dulu sholat itu diperintahnya itu adalah 50 khamsin, diperintahkan 50 kali. Wal ghuslu dan basuh sebab minal jinabah itu sab'a mirarin 7 kali, harus 7 kali awalnya seperti itu. Wal ghusl bauli 7 mirar dan basuh air kencing ya itu 7 kali. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'al, dan tidak orang kingsir tidak hentinya Rasulullah memohon ayasalullah al-khafifa, artinya Allah meminta keringanan kepada Nabi meminta keringanan kepada Allah, al-khafif minta keringanan, hatta ju'alat as-salatu 5 sampai dijadikan salat itu menjadi 5 rakaat 5 kali ya. 5 kali bukan 5 rakaat, 5 kali. Wal ghusl minal jinabati marratan, dan mandi dari junub itu 1 kali, sudah kebasuh semuanya itu sudah cukup. Wal ghusl bauli minat thobi marratan, basuh uyuh air kencing minat thobi dari pakaian 1 kali, asalkan mengalir semuanya itu sudah cukup. Walam yu'tulan ora nikel-nikelaken ing wilangan. Waqis sabil bauli ghairuhu, dan dikiaskan dengan air kencing apa ghairu saliyane air kencing, setiap yang najis. Jadi cukup 1 kali itu sudah cukup. Kalau bau rasa warnanya hilang itu sudah cukup. Tapi salah satu afdal 3 kali itu lebih utama. Wa idza takhallalat an arkalane nyelan-nyelani apa al-khamratu jadi cuka maksudnya ya. Apa al-khamratu khamr binafsinya kelawan awak dhewe khamr tahurat maka suci. Jika ada khamr anggur misalnya berubah dengan sendirinya menjadi cuka tahurat maka menjadi suci jika berubah dengan sendirinya. Wa in khallalat biturhi syai'in wa lam tathur, jika dari cuka itu biturhi syai'in kelawan mencampurkan sesuatu yang dalam khamrah lam tathur maka ora suci. Jika dicampuri satu biar cepat ya misalnya ya, biar cepat menjadi cuka maka tidak suci. Kalau berubah dengan sendirinya itu suci. Keterangan nomor 3 li'anna illatan najasatil iskar wa qad zalatil bitakhallul, karena ilatnya najis itu itu adalah memabukkan. Wa qad zalat bitakhallul, la usati cuka itu tidak memabukkan. Keterangan nomor 4 lama yatrahu fiha binatajasu bimulaqatiha wa yabqa mutanajjisan fa idzan qalabat khalan wa huwa fiha najasaha. Ya, maksudnya itu tadi jika dicampur dengan sesuatu yang lain kan najis, karena najis juga sesuatu yang lain itu, dan sisanya tetap najis. Wa yabqa mutanajjisan, tetap mutanajjis ya, karena najis campurannya itu fa idzan qalabat khalan wa huwa fiha najasaha. Dan jika menjadi cuka ya, berubah menjadi cuka, dia tetap najis. Cukanya najis karena kena karena kecampuran benda yang lain tadi yang najis itu maksudnya seperti itu. Jadi bisa suci kalau berubah dengan sendirinya seperti itu. Faslun wa yakhruju minal farji, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita cukupkan sekian, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan yang salah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.